Di tengah sorotan publik terhadap dunia hukum di Indonesia, sebuah putusan dari Pengadilan Negeri Denpasar memantik perdebatan besar mengenai batas perlindungan profesi advokat. Advokat senior sekaligus praktisi hukum ternama, Dr. Togar Situmorang, dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dalam perkara nomor 1292 P.B.2025 PN/Depes. Ia dinyatakan bersalah dalam perkara penipuan berdasarkan pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Namun bagi tim kuasa hukumnya, perkara ini bukan hanya menyangkut satu orang advokat. Kasus ini disebut sebagai ujian besar terhadap perlindungan hukum profesi advokat di Indonesia. Kuasa hukum Togar, Rinto Maha, menegaskan bahwa kliennya bekerja berdasarkan surat kuasa resmi yang diberikan secara sah oleh para pihak. Sedikitnya terdapat 21 surat kuasa, baik perkara perdata maupun pidana, yang menjadi dasar hubungan hukum antara advokat dan klien. Menurutnya, seluruh langkah hukum yang dilakukan Togar merupakan bagian dari tugas profesi, mulai dari pendampingan hukum, penyusunan strategi perkara, pengajuan gugatan, hingga penanganan sejumlah proses hukum di kepolisian dan pengadilan. Namun ketika hubungan profesional antara advokat dan klien berubah menjadi sengketa, perkara tersebut justru dibawa ke ranah pidana. Tim kuasa hukum menilai, kondisi ini berbahaya bagi dunia advokat, sebab dalam praktik hukum, tidak puasan klien seharusnya diselesaikan melalui mekanisme perdata atau etik profesi, bukan langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan. Sorotan utama lainnya terletak pada honorarium jasa hukum senilai Rp550 juta yang dimasukkan majelis hakim sebagai bagian dari kerugian pidana. Padahal honorarium tersebut tercantum dalam perjanjian jasa hukum yang disepakati kedua belah pihak. Pihak kuasa hukum menilai, bila honorarium yang sah berdasarkan Undang-Undang Advokat dapat dianggap sebagai hasil penipuan, maka seluruh advokat di Indonesia berpotensi menghadapi risiko kriminalisasi saat menerima pembayaran jasa hukum dari klien. Tidak hanya itu, tim pembela juga menyoroti fakta bahwa Dewan Kehormatan Peradi disebut tidak pernah menjatuhkan sanksi etik terhadap Togar Situmorang dalam perkara yang sama. Mereka menilai, absennya pelanggaran etik seharusnya menjadi pertimbangan penting sebelum seseorang advokat dipidana. Kasus ini kini memasuki tahap banding di Pengadilan Tinggi Bali. Tim kuasa hukum berharap majelis hakim tingkat banding dapat melihat perkara ini secara lebih luas, bukan semata-mata sebagai perkara pidana biasa. Bagi mereka, yang sedang diuji bukan hanya nasib seorang advokat, melainkan keberanian sistem hukum Indonesia dalam membedakan antara sengketa jasa hukum dan tindak kejahatan. Sebab jika batas itu hilang, maka kekhawatiran kriminalisasi terhadap profesi advokat bisa menjadi ancaman nyata di masa depan.